Dan kadang dalam satu hari itu aku merasa kayak ada hal yang harus aku kejar. Seminim-minimnya itu kayak ada ketertinggalan yang harus buru-buru cepat aku selesaiin. Jadi kayak mau produktif, cuman nggak tahu apa yang diproduktifin. Dan setelah lalai, itu ngerasa kayak ada penyesalan. Pada saat itu aku menyadari bahwasanya penyesalan itu adalah ketika kita udah nggak bisa hidup lagi, dan itu pun nggak ada artinya. Seharusnya pada saat kita menyesal itu dan kita menyadari, kita bisa bangkit untuk melakukan sesuatu yang buat kita itu nggak nyesal. Tapi terkadang di saatnya kita semangatnya untuk melakukan sesuatu apapun itu, ketika mau beralih ke hal yang dalam tanda kutip produktif, kita nggak tahu hal produktif apa yang harus kita lakukan hari ini. Ini kayak kebingungan yang menguap gitu aja. Terakhir nggak melakukan apa-apa dan udah buntu, scroll sosmed sampai berjam-jam bahkan. Tapi setelah itu semua bosen, fase itu terulang lagi. Kayak dalam satu hari ini aku nggak melakukan hal-hal yang produktif. Ujung-ujungnya menyesal lagi. Tapi ya perlahan mulai menyadari, mulai menulis tentang hal produktif apa yang akan aku buat supaya mengatasi rasa jenuh inilah. Tapi udah di list segala macam pun nggak terlaksana juga. Bahkan ketika kita melihat list itu pada saat kita ingin melakukan sesuatu yang produktif, mood itu nggak ada. Ya udahlah, nggak mood gitu, cari sesuatu yang lain yang produktif, seperti baca buku, dengerin podcast. Tapi di pertengah-tengahan itu kayak aku ngerasa nggak melakukan apa-apa. Ya kayak sama aja, duduk diam dan tidak ada satu hal yang ngerasa lega. Di dalam kegelisahan itu aku menyadari bahwasanya dalam sehari itu kita juga nggak harus untuk produktif. Dalam sehari itu kita juga nggak harus untuk melakukan sesuatu yang gokil apapun. Awalnya sih mikir kayak gitu kan, kayak setelah mendapatkan pencerahan itu kayak dalam satu hari aku nggak mau, bukan nggak mau, dalam satu hari itu kayaknya nggak produktif juga nggak apa-apa gitu. Tapi hal itu berlanjut di hari berikutnya, dan hari berikutnya dengan dalih yang sama. Dalam satu hari ini nggak produktif pun nggak apa-apa. Tapi ketika malam, ya ketika saat-saat plong, nyantai segala macamnya, kapan aku harus produktif? Hal itu yang masih jadi tanda tanya hingga saat ini. Kayak gimana? Ya mungkin hal itu terjadi adalah ketika aku nggak ngalami pressure yang cukup untuk melakukan sesuatu yang produktif. Lebih tepatnya nggak ada motivasi yang cukup untuk melakukan sesuatu hal yang produktif. Nah, itu tuh yang nggak ada. Ya berujung kepada penyesalan semu yang sewaktu-waktu akan terulang lagi. Memang benar, di dalam satu hari itu ya kita memang nggak diwajibkan untuk produktif.
nggak diwajibkan untuk melakukan suatu fokus itu dalam terus menerus. Tapi aku rasa nggak tepat rasanya kalau misalnya beberapa hari setelahnya nggak melakukan sesuatu yang produktif. Kadang kawan-kawan juga ngobrolin tentang topik yang produktif, konsisten, atau apapun itu. Aku gak bisa bicara banyak masalah itu karena itu tuh yang menjadi PR ku hingga gini. Ya nggak tahu gimana ya, karena kayak masih terbelenggu oleh mood, masih terbelenggu oleh nanti dulu. Ya walaupun kadang ada di suatu titik yang membakar semangat, memicu dopamin untuk melakukan sesuatu yang produktif, tapi ketika mau eksekusi kayak bingung mau ngapain, apa yang mau dibuat dari sekian banyaknya hal-hal produktif yang ada di kepalaku. Ujung-ujungnya adalah yang akhir-akhir ini aku lakukan adalah dengerin podcast yang membangun. Ya podcast yang menurutku wah ini bisa untuk grow mind. Nah, dan pada saat memilih podcast yang cocok pun butuh waktu yang lumayan lama. Kira-kira tontonan apa yang aku harus tonton di saat-saat kegelisahan ini? Akhirnya scroll segala macam, nemu yang kayak ini cocok nih, dengerin. Setelah itu ya selesai. Oke lah, di situ tuh aku menganggapnya udah, wah ini kayaknya udah cukup nih, aku melakukan suatu hal yang produktif. Tapi di lain pikir, aku ngerasa kayak aku harus ngapain lagi ya? Aku harus melakukan sesuatu produktif apa lagi? Kayak ngerasa ada yang kurang, kayak ngerasa ada yang aku harus menabung hari ini supaya suatu saat nanti itu bisa aku panen di kemudian hari. Dan hal-hal kecil yang aku lupain adalah bukan hal kecil sih, dan hal-hal yang aku lupain adalah bahwasanya sebenarnya itu juga udah cukup. Kayak setingkat kita baca buku, setingkat kita dengerin podcast yang grow mind, setingkat kita bisa mengendalikan emosi, aku rasa itu cukup untuk tabungan kita di kemudian hari. Ketika kita mengalami itu, entah ketika kita mendapatkan sebuah pertanyaan yang jawabannya kebetulan kita udah tahu gara-gara nonton podcast, entah pun kita suatu saat nanti ketika emosi kita sedang diuji segala macam kita bisa mengendalikan, ataupun ketika kita diajak ngobrol oleh teman yang kebetulan mengangkat suatu topik yang kemarin beberapa bulan yang lalu kita baca bukunya. Itu yang seringkali kita pikirkan sekarang adalah untuk melihat hal yang jauh yang tergambar akan kita seperti ini dan seperti itu. Padahal yang terjadi sekarang adalah kehidupan kita itu random aja, acak aja, abstrak, kayak sesuatu yang nggak kepikiran. Jadi kok aku bisa ngalamin ini ya, kayaknya aku dulu nggak pernah mikirin kayak gini. Itu sih, bahkan yang kita tebak-tebak sekalipun jauh meleset. Jadi ya kayaknya daripada kita memikirkan sesuatu yang jauh, langkah baiknya kita memikirkan tentang hal-hal yang kita lakukan sekarang dan gimana caranya supaya kita fokus di detik ini. Ya setidaknya apapun hasilnya itu juga bonus. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik menurut versi kita aja sih. Oke, mungkin itu aja di podcast monolog Litania Emerta. Terima kasih udah ngedengerin, dan semoga kamu yang ngerasa gak punya temen dengan adanya ini, supaya gak boring-boring banget hidupnya, ya anggaplah aku sebagai temanmu. Dan aku juga terima kasih kalau udah menjadi pendengar. Oke, itu aja sih.
Aku dari Litani Amerta. Bye bye.